Baik, selanjutnya adalah pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Priyambudi Sulistianto atau dikenal dengan sapaan akrabnya Pak Budi. Pak Budi menyelesaikan Bachelor of Law dari UII Yogyakarta pada tahun 1988. Kemudian di tahun 1995 mendapatkan gelar Master di Asian Studies, Department of Asian Studies and Languages dari Flinders University. Dan di tahun 2000, beliau mendapatkan gelar Doktor in Political Science, Politics Department, Adelaide University. Research beliau di bidang environment politics, social capital, and environment di Indonesia. Kemudian selain itu beliau juga concern di Indonesia Policy Reform dan Foreign Policy serta Indonesia Australia Immigration Cooperation. Kepada Pak Budi, kami silahkan dan sekaligus berkenan untuk Pak Budi di akhir paparannya nanti secara formal membuka untuk melakukan launching buku Adelaide in Memories with Escape pada hari ini. Terima kasih Pak Budi, silahkan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya dan kekaguman saya terhadap 13 perempuan-perempuan. Tapi mengapa saya kagum? Karena saya sebetulnya tidak asing dengan perempuan-perempuan karena di keluarga saya punya 4 adik perempuan dan saya laki-laki satu-satunya. Karena itu saya bisa memahami perempuan secara lebih baik karena saya besar dengan banyak perempuan. Tapi seperti yang dikatakan Mbak Hetiva tadi, setelah Mbak Leni mengontak saya, terus saya mengatakan setuju lah. Tapi kan saya harus membaca dulu ya. Terus saya membaca sambil kebetulan bulan November bulan-bulan yang tidak bagus untuk saya karena sibuk marking paper. Saya juga menguji tesis PhD, master dan bimbingan rumit. Terus ibu saya juga meninggal dunia, jadi bermacam-macam lah di kepala saya. Tapi kumpulan kompilasi tulisan 13 teman-teman perempuan hebat ini membuat hati saya puas, juga bangga, plus juga merasa optimistik untuk masa depan perempuan-perempuan Indonesia. Dan terutama juga saya menulis di kata pengantar saya dari tataran individu maupun tataran lebih regional atau bilateral akan membantu menyumbangkan hubungan keunikan dan kekayaan hubungan Indonesia-Australia yang Anda tahu sendiri, jatuh bangun, naik turun, tergantung suasana batin ya. Itu saya katakan sangat penting karena saya seperti Anda juga, ketika tahun 91, masih muda sekali saya, datang ke Australia, nggak punya apa-apa, cuman $240. Tapi kamu jangan cerita ini hanya di forum di sini aja. Cuman modal $240, satu koper. Saya nggak punya apa-apa, kecuali tentu saja keinginan dan kalau bahasa milenial saya, kegalauan untuk mencari ilmu dan bertarung di perantauan ya. Meskipun saya orang Jawa, tapi saya punya jiwa seperti orang Minang dan orang Bugis ya. Nah, ketika saya membaca satu persatu ya tulisan-tulisan ini, mengingatkan kembali seperti yang dikatakan Mbak Hetiva tadi, perjalanan hidup kita ya secara individu di tanah rantau. Mungkin perbedaannya ketika itu saya dengan teman-teman, saya nggak punya beasiswa. Ketika itu hanya $240 ya. Tetapi kemudian saya memulai, kebetulan ada
dosen-dosen yang sudah disebut Mbak Hetiva, Pak Anton Lukas, Pak almarhum Jim Siller, dan Keith Fulcher. Mungkin Bu Hetiva nggak ingat, karena udah pergi pindah ke Aceh, pindah ke Sydney, maaf. Di situ saya nggak punya apa-apa, karena ijazah UII saya, Fakultas Hukum saya itu nggak berlaku ya, maaf, nuwun sewu ya, nggak bisa dijual sebagai ijazah. Akhirnya saya diberi kesempatan yang namanya bridging course oleh Flinders University. Itu hebatnya universitas di luar negeri. Dengan rekomendasi Pak Keith Fulcher dan juga Jim Siller sebagai calon pembimbing master saya, ya. Nanti saya cerita lagi. Kemudian saya bisa duduk di kelas 1 semester di kelasnya Pak Jim Siller menulis paper untuk mata kuliah beliau, Island and Southeast Asia kalau nggak salah. Paper itu akan dipakai untuk proses selanjutnya saya diterima secara formal. Karena nggak ada alumni UII waktu itu yang Bachelor of Law, sarjana hukum, yang diterima di universitas lain di Australia. Ini tahun 91, bayangin. Saya nulis paper akhir semester itu. Paper saya kebetulan memang saya menjauhi studi Indonesia. Saya ke Burma melakukan studi tentang Burma, Myanmar. Ya. Saya mendapat nilai A+, E+, ya. Jadi highly distinction. Terus kemudian saya diproses, diterima secara formal di Flinders untuk program master di Asian Studies. Habis itu saya riset sendiri di bawah bimbingan almarhum Jim Siller. Tentu saja saya beruntung mendapat beasiswa. Waktu itu masih ada namanya Flinders University Scholarship, tapi untuk master dan PhD, tapi masternya by thesis. Saya mendapat beasiswa itu. Jadi saya sekolah master PhD nggak bayar, malah dapat beasiswa. Poin saya adalah bahwa seperti yang ditulis di teman-teman di tulisan itu, bahwa memang sebetulnya SDM kita di Indonesia itu hebat. Kita mungkin berefleksi kepada dunia pendidikan kita dan dunia pendidikan di Australia yang saya tahu. Memang mungkin tantangan kita, terutama Bu Hetiva kan di Komisi 10 ya, yang juga mengelola tentang pendidikan, bahwa memang harus mendorong putra-putri Republik kita ini untuk juga punya keterampilan independen, berpikir kritis, dan juga berpikir dialektis. Gitu. Jadi apa yang diperoleh di sekolah harus diuji juga dengan kehidupan. Dan belajar di luar negeri itu menguji ketaguhan, ketekunan, keuletan, resilient lah bahasa Inggrisnya, maupun juga keberuntungan. Saya dengan modal $240 tahun 91, Juli Winter, akhirnya saya berani bertarung. Tentu saja sejarah pribadi saya lain ya, ada yang tahu ya. Tapi karena saya permanent resident sejak itu, saya bisa mendapat seperti warga Australia hak-hak untuk melamar beasiswa. Tapi pada pokoknya yang ingin saya katakan, buku ini bisa menjadi semacam referensi kehidupan nyata bagi generasi ke depan, anak-anak kita sekalian, yang bisa menunjukkan bahwa ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang berani bertarung, berani belajar di luar negeri dan berhasil, dan juga spouse-spouse-nya juga, para pendampingnya juga adalah pilar penting bagi kesuksesan masing-masing spouse ya, bisa baik yang laki-laki atau perempuan. Dan itu selalu saya katakan di event-event yang kebetulan Kartika tadi menyebutkan, sejarah berdirinya jembatan yang waktu itu diinisiatif juga Pak Mensesnek yang sekarang waktu itu rektor UGM yang alumnus Flinders, dan juga rektor Flinders waktu itu Michael Barber, untuk bagaimana membuat hubungan dengan alumni berlangsung terus. Jadi ini adalah hasil dari
secara tidak langsung bahwa alumni Flinders itu masih bisa berkiprah. Dan undangan Mbak Leni menulis kata pengantar untuk buku cerita tentang Adelaide itu sebuah berkah yang besar sekali. Karena tahun ini itu tahun yang sulit sekali. Seperti saya sebutkan tadi, tidak ada wisuda, kegiatan jembatan secara langsung di lapangan tidak ada. Kita memakai cara virtual seperti ini. Alhamdulillah kita bisa ada konsep end of semester ini. Ingat teman-teman di Pendopo akhir Oktober biasanya kita ada kelas gamelan, terus mereka manggung. Zaina dulu pernah manggung juga di sana kan, Saman juga. Dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPA tidak bisa dilakukan seperti dalam keadaan normal. Jadi buku ini semacam bahwa sebetulnya masih ada sinar di antara kegelapan bulan tahun pandemik ini. Dan saya kira tujuan kita ke depan lebih bagaimana mengenalkan buku ini secara lebih populer, karena kita semua dan Anda dan spouse Anda yang menulis tesis atau riset kan terlalu akademis ya. Dan ini buku yang menceritakan kehidupan sehari-hari ketika Adelaide, saya kira itu penting. Mungkin tugas Mbak Leni dan teman-teman kalau bisa menghubungi Mas Raditya yang penulis novel dan juga selebriti, memberitahu, Mas ini ada buku dari cerita-cerita itu. Siapa tahu nanti Mas Raditya tertarik malah mungkin membuat film berdasarkan inspirasi buku-buku ini. Karena dia sendiri kan dulu alumnus Adelaide Uni yang menulis novel kan ya. Tapi novelnya saya ada kritik juga. Novelnya terlalu amat maskulin dan cerita tentang anak muda milenial yang rumit lah kehidupan di barat. Tapi nggak apa-apa kan, itu kan cerita juga. Ini bisa memberi semacam dimensi baru, dan kalau bisa jadi film atau jadi semacam cerita di video kan, atau kita sendiri mungkin mencari partner untuk memfilmkan cerita-cerita itu, saya kira itu di level untuk diplomasi kebudayaan menjadi lebih bagus. Terakhir, dan tentu saja saya ingin mengundang teman-teman yang lain untuk menerobos di lini seperti ini, misalnya dengan kumpulan puisi, kumpulan lagu, atau apa saja. Untuk akademik saya kira tetap jalan, kita tetap akan bermitra. Dan itu akan saya tunggu, insya Allah saya masih di Flinders dan sampai saat ini ya masih mau mengabdi di sini. Tapi tugas-tugas diplomasi kebudayaan saya kira tugas-tugas yang kita lakukan bersama, dan itu selalu spirit dari pertemuan-pertemuan saya dengan teman-teman alumni maupun yang masih sekolah di sini. Nah ini saya kira itu saja yang bisa saya ceritakan, dan secara resmi saya mewakili teman-teman yang lain ikut bangga dan resmi meluncurkan buku ini. Semoga sukses dan semoga kita bisa di belakang layar meneruskan untuk menjadikannya dalam bahasa Inggris agar bisa diikut sertakan di festival-festival, misalnya Adelaide Writers atau Makassar Writers atau mungkin Ubud Writers Festival juga, biar pembaca di dunia Inggris bisa mendengarkan juga dan membaca juga. Is that alright, Leni? Nuzu? Secara resmi kita luncurkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan untuk teman-teman semua. Yeay, terima kasih Pak Budi. Sangat luar biasa dan menginspirasi ya. Termasuk bagaimana tadi meningkatkan hubungan bilateral ya Indonesia dan Australia. Saya belajar dari Pak Budi banyak hari ini. Ternyata Pak Budi selalu melihat sinar-sinar di dalam kegelapan ya. Ini sangat menginspirasi Pak Budi.
Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas paparan dari keempat narasumber pada pagi hari ini yang telah memberikan inspirasi, khususnya bagi kita kaum perempuan, bagaimana untuk terus berdaya, berkemajuan, berani bermimpi, dan mengejar mimpi. Kami udah sore di Canberra ini. Saya disampaikan oleh kawan baik saya, Pak Priyambudi, menyampaikan bahwa teman-teman alumni dari Flinders akan bertemu, apalagi ada penerbitan buku. Ini ada Late in Memories. Saya ucapkan selamat ya. Ya, Flinders itu buat saya bukan sekedar university, tetapi kawan kita lah, kawan universitas kita yang ada di Australia ini. Saya kira bukan tanpa alasan, karena yang pertama bahwa walaupun jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Flinders itu tidak sebanyak dengan universitas-universitas lain, tetapi ada hal yang spesifik. Ada keunikan tersendiri gitu. Nah, yang pertama misalnya karena program studi Indonesia di Flinders University ini sangat kuat ya sejak dulu, sejak 40 tahun yang lalu, sehingga saya menangkap kesan, walaupun saya baru 3 tahun 3 bulan di sini, menangkap kesan teman-teman yang saya temui selama 3 tahun lebih di sini, kalau ke Flinders, ada ikatan batin yang kuat antara teman-teman mahasiswa Indonesia dengan Flinders gitu, dengan alma maternya bagi yang selesai. Dan kemudian kedua, lagi-lagi walaupun Flinders ini bukan GOA di Australia, tetapi ia berhasil mentrain teman-teman dari Indonesia itu dengan baik gitu. Kalau saya tidak katakan sangat baik malah, karena terbukti dari alumni dari Flinders ini yang saya kira bukan sekedar survive seperti yang Ibu tadi kemukakan, kalau nggak salah apakah Bu Hetiva yang kemukakan atau Ibu siapa gitu kan, bukan sekedar survive tetapi memang bisa mengisi ruang-ruang yang sangat penting di tanah air gitu. Paling tidak saya mencatat misalnya, ya ini tentu kita tahu semua ya, yang paling top itu kan ya Pak Pratikno ya, yang alumni dari Flinders, dan kemudian peneliti-peneliti top kita, khususnya dalam bidang ilmu sosial di Indonesia, itu berasal dari Flinders itu. Baik mereka yang ada di lembaga penelitian milik negara ataupun swasta, nah dan juga di universitas, dan juga di berbagai kegiatan kemasyarakatan yang lain. Berdasarkan hal ini memang didukung oleh apa yang saya yakini ya, bahwa kita belajar itu tidak selalu harus di yang top gitu, tetapi tergantung pada passion kita, tergantung pada kecocokan kita, tergantung sense kita di dalam menerima apa yang diberikan oleh pihak universitas. Saya meyakini bahwa orang-orang yang lulus dari universitas itu tidak sepenuhnya. Orang-orang yang lulus dari universitas yang top, misalnya, itu tidak sepenuhnya akan berhasil di masyarakat itu. Karena ini sudah dibuktikan oleh
ada penelitian ya di Amerika, justru mereka yang selesai kuliah dari Universitas Ivy League, bukan mereka yang kemudian menjadi unggulan sebagai profesional handal di Amerika gitu. Tapi justru mereka yang berada di universitas-universitas biasa aja. Mereka yang sangat handal di masyarakat ketika selesai dari Ivy League itu, ya, universitas-universitas semacam Harvard, semacam Yale, itu hanya 1% di antara mereka yang menjadi top betul di Amerika. Nah, kebanyakannya itu dari mereka yang universitas kelas menengah. Beberapa waktu yang lalu, awal tahun lalu, saya pun membaca koran di Australia, itu yang menyebutkan bahwa justru alumni universitas di Australia ini yang kemudian bekerja di berbagai tempat, yang paling tinggi gajinya justru bukan dari Universitas G08, gitu, bukan dari G08, tapi di luar G08. Nah ini yang kemudian membuat saya appreciate kepada teman-teman alumni Flinders, dan juga terima kasih saya kepada Flinders yang sudah memberikan ini ya, training kepada teman-teman mahasiswa Indonesia di Flinders, dan kemudian ya Flinders ini menjadi kawah candra di muka ya bagi sebagian teman-teman Indonesia yang belajar di Australia. Saya kira ini juga yang nantinya akan menjadi bagian dari teman-teman alumni Flinders yang sekarang berada di tanah air, yang tentunya kita harapkan nanti tetap bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain, lalu saling mengisi, dan who knows kemudian ya bisa bahkan saling mendukung dalam beberapa hal yang bisa dilakukan itu. Saya kira itu yang saya sekedar bisa sharing ya buat teman-teman, buat Pak Budi ya, mudah-mudahan next time kalau misalnya ada info ini Pak Budi, saya akan bisa bergabung lagi. Ini saya mohon maaf, saya mau leave sekarang karena setelah ini ada meeting saya dengan teman-teman dari Sydney. Terima kasih Pak Imran Hanafi atas kehadirannya dan petuah dan sharingnya. Terima kasih sekali Pak. Maaf ya Pak Budi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, saya pamit ya. Makasih Pak Imron, siap bersinergi terus Pak Imron soal pendidikan. Silakan Bu, nanti ada nomor kontak saya sama Pak Budi. Siap. Nanti kita keep kontak ya. Makasih. Baik, saya live ya. Yuk. Ini masih ada juga yang bertanya dari kolom chat dari Pak Arif. Pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya move on, kemudian melanjutkan hidup dan karir? Lalu, apakah ada rencana untuk mengadakan kegiatan reguler untuk mengobati kangen suasana Adelaide? Terima kasih, kita tunggu paparan dari Bapak Ibu semua narasumber. Saya persilahkan, monggo. Saya mau menjawab yang dikatakan Mas Arif tadi tentang ada rencana untuk mengadakan kegiatan reguler untuk mengobati kangen suasana Adelaide. Menurut saya kembalikan ke teman-teman di Indonesia, seperti teman-teman alumni, bahwa inisiatif yang dilakukan teman-teman dalam penulisan ini saya kira salah satu bentuk konkret untuk move on ya, yang lebih produktif gitu. Nah, kembali ke Mas Arif, kalau teman-teman di Indonesia ingin mengadakan misalnya one day or half day conference atau alumni gathering, bisa aja
misalnya bisa presentasi paper, jangan terlalu ilmiah juga, tapi juga ada presentasi film atau presentasi baca puisi dibungkus dengan misalnya Flinders Alumni in Cooperation with Jembatan Virtual gitu, bisa, tapi jangan tergantung dengan saya, harus inisiatif dari Indonesia, karena itu yang lebih memperkuat dan kita akan menjadi lebih produktif ya. Dari sana mungkin muncul ide-ide selanjutnya, entah penulisan atau workshop di masa depan. Dan itu akan berguna untuk Indonesia juga dan juga untuk Australia. Nanti untuk keynote speaker-nya kan bisa kita minta bantuan Bu Hetifah lagi yang kenal juga dengan alumni Flinders yang lain. Misalnya sekretaris Kementerian Aparatur Negara, Reformasi Aparatur Negara, itu alumni Flinders juga. Jadi ada banyak sekali di LIPI, terus di universitas, yang bisa kita undang sebagai keynote speech, gratis juga kan. Nanti kalau mereka minta bayar, nanti saya tanya sama saya, Pak Budi tolong nih. Nah, itu akan konstruktif dan membuat masukan ke Republik juga yang seperti selalu saya sampaikan di acara perpisahan teman-teman PPI, bahwa tugas menanti di Indonesia ketimbang gundah gulana atau mengeluh terus. Nah, ini yang positif ini kan menarik. Gitu Mas Arief ya. Anda aja yang mulai dulu juga kan. Oke, terima kasih Pak Budi, kita sekaligus di challenge ini oleh Pak Budi ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Dan sebelum acara kita tutup, kami mohon sekali lagi Ibu Hetifah serta Bapak Budi berkenan memberikan closing remark pada kegiatan virtual launching buku pada pagi hingga sore hari ini. Kayaknya saya nggak mau kasih closing remark, soalnya nggak mau menutup. Iya, pokoknya saya ingin kegiatan ini berlanjut, mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Teman-teman ya, keep in touch. Tadi saya juga udah kasih nomor handphone, kemudian juga media sosial. Pokoknya kita bersahabat harus terus berlanjut karena kita punya kesamaan sesuatu pengalaman yang mungkin bisa menyatukan kita. Terima kasih ya atas kesempatan yang luar biasa dan mengharukan gitu. Ini kami keluarga juga tiba-tiba semua jadi heboh acara ini. Ini suamiku juga dari tadi udah WA-an kenang-kenangan mancingnya di mana dan sebagainya. Kalau dulu tadi Mbak bilang ada granola, kalau zaman kita dulu biasanya anggur gitu, belum ada tuh granola tuh untuk foto-foto mancingnya di Golwa ya, bukan di mana dan sebagainya. Thank you ya semuanya. Duh, luar biasa hari ini, sangat mengesankan. Terima kasih Bu Hetifah. Pak Budi. Saya mengulang juga apa yang dikatakan Mbak Hetifah dan juga Pak Imran Hanafi, bahwa kita terusin kegiatan ini dan tentu saja kegiatan yang memberi sumbangan. Saya ingin menekankan kembali, membantu hubungan Indonesia dan Australia sebagai hubungan yang kemitraan produktif, bisa saling mengkritik, tapi juga memperkuat people to people relations, right? Terus yang terakhir tentu saja saya ingin sekali kegiatan-kegiatan ke depan juga kreatif seperti di era disrupsi sekarang ini. Ada tentu saja gagasan misalnya membuat video klip atau dokumenter atau kumpulan puisi di ranah-ranah popular culture, karena itu kelemahan kita. Dan saya ingin minta bantuan menyelamatkan jurusan bahasa Indonesia di Flinders. Karena kalau jurusan bahasa Indonesia Flinders itu tidak ada lagi, maka tidak ada lagi pelajar Australia yang akan belajar bahasa Indonesia di South Australia, karena Flinders selama ini satu-satunya dan sudah berumur 40 tahun.
tanpa bantuan dari pihak Indonesia. Tentu saja Anda tanya caranya bagaimana? Menurut saya gampang aja, kirim surat ke Pak Menteri Nadiem Makarim, atau kalau kamu punya akses langsung ke Pak Jokowi, ngomong aja, Pak, jurusan bahasa Indonesia di Flinders mohon dibantu. Itu cara yang lebih efektif. Karena bantunya bentuk apa? Ya mengirim dosen bahasa Indonesia atau dosen yang bisa bermain musik atau gamelan atau nari yang diperbantukan di Flinders University. Jadi konkret, nggak cuman janji-janji saja, ya. And Kaca, how's your English? Do you still have Aussie accent? 8.5 out of 9 for IELTS. Oh, Jadi masih ini kok, masih awet. Kalau belajar yang muda awet terus bahasa Inggrisnya. I hope to see you back here, right? One day. Yes, definitely. Just losing the Australian accent, but the ability is still intact. Oh yeah, you know, Aussie accent is still strong. Selamat ya, congratulations. Take care, stay healthy. Terima kasih. Saya jadi seperti Bu Hetifah sebetulnya, nggak ingin menutup karena semakin ke penghujung acara akan berasa kekeluargaannya ya. Namun karena hampir 2 jam lebih ya kita lewati bersama acara launching pada pagi hari ini, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga punya kesibukan yang lain. Saya, moderator, mewakili semua tim launching buku Adelaide in Memories ITBPS Sumatera Selatan yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, para peserta semua yang berkenan hadir di ruang aula Zoom dan Facebook Live pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kontribusi serta partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Dan terakhir kami ucapkan selamat Hari Ibu pada kaum perempuan yang merayakan pada hari ini, dan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mensupport ibu-ibunya untuk terus berdaya mencapai dan menggaris mimpinya untuk menjadi perempuan berdaya Indonesia maju. Saya, moderator, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri launching virtual book pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bertemu bisa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.